Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah, selalu diberikan keberkahan serta keselamatan dan kemudahan ya teman-teman. Dan minum dulu teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Agak flu teman-teman. Sekarang lagi musim penghujan ya, hati-hati bagi barangkali Anda sedang berkendara, kalau berteduh jangan di bawah pohon, takutnya kena sambaran petir atau apa ya. Jaga keselamatan masing-masing teman-teman. Kali ini saya akan bercerita tentang Ki Sento. Ki Sento itu dulu adalah jawara di daerah Kapuk, Jakarta Utara teman-teman, pada zaman koloni penjajahan. Nah, Ki Sento ini punya ilmu rawa rontek teman-teman, rawa rontek. Nah, kenapa saya bisa ketemu dengan Ki Sento ini? Itu panjang ceritanya teman-teman, panjang ceritanya. Jadi waktu itu, nah anehnya Ki Sento ini sangat senang sekali dengan cerutu teman-teman, cerutu. Jadi kalau saya manggil Ki Sento ini harus nyiapin dulu cerutunya. Nah, alhamdulillah di ini kan banyak bos-bos besar Cina. Itu ada sebagian yang memiliki cerutu, koleksi cerutu. Kalau enggak, saya harus beli dulu di toko online ya teman-teman. Nah, Ki Sento sendiri itu dulu adalah jawara di daerah Jakarta Utara. Waktu zaman kolonial Belanda belum ada Jakarta Utara ya, adanya Betawi, ya Jakarta sih sebenarnya. Nah, cuman Ki Sento ini dia jadi centengnya Belanda, jadi centengnya Belanda. Jadi Ki Sento ini pokoknya menyingkirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan koloni Belanda teman-teman. Pasti teman-teman juga bertanya, ini pasti cerita bohong, cerita hanya kiasan doang. Ini jadi terserah mau dibilang bohong atau tidak. Jadi ini saya ceritakan waktu itu karena saya memang butuh sosok Ki Sento ini. Jadi waktu itu Ki Sento ini saya mediasi, saya masukkan ke tubuh saya mediasi. Terus ada salah satu teman itu ya ibarat kata sedang tersangkut masalah pekerjaan teman-teman. Nah, pekerjaan ini dia itu ingin dipindah ke satu lokasi yang tidak ada duitnya, seperti itu, yang tidak menghasilkan uang. Akhirnya teman ini berkata kepada saya untuk minta tolong untuk agar dipindah, tidak jadi dipindah teman-teman. Akhirnya saya komunikasi dengan yang Lawu sama yang Sampun Jawa, saya komunikasi, dimasukkanlah Ki Sento ini ke tubuh saya. Jadi yang bersangkutan itu waktu itu di rumah saya ada 4 orang. Sebenarnya bukan rumah teman-teman ya, kontrakan gitulah. Jadi dimasukkan ke rumah, ke tubuh saya, lalu dimediasi. Jadi danyangnya Pantai Indah Kapuk itu ya Ki Sento itu teman-teman. Nah, singkat cerita,
setelah dimediasi, ditanya-tanya bahwasanya Kisento ini bersedia membantu. Tadinya teman saya yang datang ke tempat saya itu bersangkutan itu daftar namanya itu ada di urutan nomor 1 yang akan dipindah, teman-teman. Itu jam 10 malam, itu daftar namanya itu masih ada di urutan nomor 1 daftar dipindah karena bermasalah, memang bermasalah orang itu. Nah, pada akhirnya Kisento ini menyanggupi asalkan disembelihkan mentok, dibelikan mentok, dibuang ke dam itu kayak pintu air gitu, teman-teman, pintu air di Pantai Indah Kapuk ini. Nah, setelah disembelihkan, waktu itu kita ke nyari mentok itu, terus alhamdulillah dapat, karena yang bersangkutan ini yang minta tolong juga orang penting, teman-teman, orang penting. Dia mah cepet ya, ada duit, ada koneksi, jadi nyari entok pun malam-malam juga langsung dapat. Akhirnya jam 11:30 setengah 12 itu kita sembelih entok. Nah, anehnya nih teman-teman, entok waktu disembelih itu kan dia langsung langsung itu disembelih, itu entok tanpa kepala pun bisa terbang dia, teman-teman, terbang langsung menuju dam yang itu. Akhirnya dia nyemplung di kali. Itu hal yang sangat di luar nalar ya, teman-teman. Nah, terus pada akhirnya kita selesai ritual itu, terus kita kembali ke rumah saya itu hampir jam 12:30. Jam 12:30 itu kembali ke rumah. Kita ngobrol-ngobrol membicarakan kenapa entok itu tadi bisa terbang sedemikian rupa. Nah, pada akhirnya kita ngobrol sambil dilihat di HP, ada itu kayak perubahan gak. Ternyata nama dia tuh udah hilang, teman-teman, sudah nggak ada. Diri yang tadinya ada di angka nomor 1 sudah tidak ada lagi, berarti dia tidak jadi di pundak. Wallahu alam, entah itu karena dari Kisento atau Allah yang membantu ya, wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi yang jelas nama dia tidak jadi dipindah, tetap di posisi semula. Ya udah, ntar. Akhirnya setelah itu kita nama dia nggak jadi dipindah. Nah, saking senangnya dia tidak jadi pindah, saking senangnya dia nggak jadi pindah, sebenarnya dia ada janji untuk sodako ke anak yatim piatu, dan pokoknya intinya dia akan bikin syukuran lah, teman-teman. Nah, pada saat itu karena dia mungkin lupa karena jabatannya tidak jadi dipindah, terus dia sudah kembali enak, lupakan janjinya, hingga dia itu teman-teman lupa, teman-teman. Akhirnya sudah saya ingatkan, Pak, Bapak pernah punya janji begini. Si bapaknya ini bilang, terus dia lupakan janjinya. Nah, suatu ketika Kisento ini mendatangi saya, teman-teman, mendatangi saya. Terus Kisento ini berkata, mana janji yang belum terlaksanakan, gitu. Terus karena saya sudah kesel ya, waktu itu saya sudah kesel, saya bilang sama Kisento, ya terserah Kisento, bukan saya yang janji, dia yang janji, terserah.
mau diapakan ya monggo, saya tidak berurusan lagi dengan si bapak ini, saya bilang begitu. Nah, entah kenapa ya teman-teman, mungkin percaya tidak percaya, Kesento ini gini teman-teman, akhirnya mengamuk. Kantornya dia ini teman-teman, kantornya dia itu gentengnya itu dengan tidak dinyala-nyala itu terbakar. Terus pada akhirnya, padahal ini kan deket kantor pemadam kebakaran. Itu api dari yang kecil itu nggak bisa padam, udah disemprot pakai yang busa itu, yang berbentuk busa itu loh teman-teman, terus sampai air itu nggak bisa padam teman-teman. Terus akhirnya padamnya itu setelah kasih yang itu loh teman-teman, kayak air, cuman dia itu diambil langsung dari sumur pakai selang kecil itu, dia malah mati teman-teman. Nah, pada akhirnya setelah dari kejadian itu ada aja masalah teman-teman, ada aja masalah. Ada yang karyawannya kejatuhan pohon, ada yang dilalahnya tuh kecelakaan di tempat dia kerja. Akhirnya masalah itu bertubi-tubi. Si bapak ini datang lagi ke tempat saya. Terus saya bilang, lah sampean itu yang salah kok Pak, saya bilang gitu. Kalau sampean janji sama setan, itu kemanapun akan dikejar. Tapi kalau janji sama manusia, sampean bisa entar sore, nggak bakal ada yang mengejar. Tapi kalau janji sama bangsa kayak begituan, ya sudah, terima nasib, saya bilang gitu. Sekarang terserah, kalau saya suruh manggil Kesento lagi, terus terang saya tidak mau, karena beda teman-teman, manggil yang orangnya baik sama orangnya buruk tuh beda teman-teman. Pada akhirnya saya tidak mau memanggil Kesento, saya bilang gitu. Nah, akhirnya si bapak ini mungkin merasa bersalah dan merasa bahwasanya dia itu sudah banyak ingkar janji. Akhirnya waktu itu memberikan solusi, saya mau sedekah Mbak, dia bilang begitu. Terserah kalau mau. Cuman begitu lagi teman-teman, diulangi lagi, dia lupa lagi. Sebenarnya bukan lupa sih, ngelupa diri. Dia itu seakan-akan itu melupakan teman-teman. Nah, pada akhirnya setelah itu kejadian demi kejadian sampai sekarang pun si bapak ini hidupnya nggak tenang. Karena apa? Masalah itu memang benar-benar bertubi-tubi teman-teman. Jadi saya sudah berkata sebelumnya bahwasanya kita itu jangan pernah teman-teman bersekutu dengan bangsa seperti itu. Jadi jangan pernah kita itu ibaratnya minta tolong. Kalau mereka dengan senang hati menolong kita, ya tidak masalah. Tapi jangan sampai kita yang meminta tolong. Kalau mereka ingin menolong, ya itu sudah rezeki kita gitu loh teman. Seperti yang saya alami, Bonso Gaib kan dengan sendirinya ingin menolong saya kan gitu. Jadi istilahnya ya wallahu alam, kalau kita itu jangan sampai meminta tolong. Tapi kalau dia mau menolong, ya apa salahnya kan gitu. Terus pada akhirnya semua saya serahkan ke beliaunya, terserah. Jadi ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Sampai ketemu lagi cerita berikutnya.